Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu siang 5 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masih di dalam babul muraqabah, dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-68, dan hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain. Ahibati hafizakumullah ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sudah kita sering bahas. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sebelum kita baca dan terangkan hadis ini, saya akan menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang kedudukan yang tinggi dari hadis ini. Di antara perkataan para ulama yaitu perkataan Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan sebagai pengetahuan, hadis ini adalah hadis yang ke-12 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, "Hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab." Hadis ini adalah pokok yang agung dari pokok-pokok adab. Artinya, hadis ini adalah salah satu hadis agung yang berkaitan dengan adab seorang muslim. Adab itu artinya adalah perbuatan yang baik. Dari adab seorang muslim. Dan kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, waqad hakal imamu Abu Amr bin Salah an Abi Muhammad bin Abi Ziyad imami al-Malikiyah fi zamanihi annahu qala jima'u adabil khair wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Kemudian telah diceritakan oleh al-Imam ahli hadis Abu Amr ibn Salah dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, seorang ulama dari mazhab Maliki di zamannya. Beliau mengatakan bahwa kumpulan adab-adab kebaikan itu ada pada 4 hadis. Kumpulan adab-adab kebaikan ada 4 hadis. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau dia diam. Ini hadis yang pertama yang mengumpulkan adab-adab kebaikan. Berkata baik atau diam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan hadis yang kedua yang mengumpulkan adab-adab yang baik adalah hadis yang kita baca sekarang ini. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahul wasiyah la taghdab. Dan hadis yang ketiga yang mengumpulkan adab adalah jangan marah ketika ada seseorang yang minta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan marah. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat yang mengumpulkan adab adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang yang beriman mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini 4 hadis yang mengumpulkan adab-adab kebaikan, termasuk di dalamnya hadis yang kita bicarakan sekarang. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh hadis ini. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Hamzah Al-Kinani menganggap bahwa hadis ini adalah thuluthul Islam. Sepertiga dari Islam adalah ini. Hadis ini, sepertiga dari Islam adalah hadis kita yang kita baca ini. Kemudian juga Imam Abu Dawud menganggap bahwasanya hadis yang kita baca ini adalah ahaditsu arba'ah yaduru 'alaiha al-'ilm. 4 hadis dari salah satu dari 4 hadis yang berputar padanya ilmu. Salah satu dari 4 hadis yang berputar padanya ilmu. Ini menunjukkan keutamaan hadis ini. Jadi ilmu seluruhnya pada 4 hadis. Salah satunya dari hadis yang kita baca sekarang ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'al wara'a kullahu fi hadzal hadis. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sikap wara' seluruhnya di dalam hadis ini. Sikap wara' seluruhnya di dalam hadis ini. Jadi kalau ingin belajar wara', ingin belajar apa itu sifat wara', maka amalkan hadis ini. Ini keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang kedudukan hadis ini. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah
di dalam kitab beliau At-Tamhid bahwa hadis ini yang kita baca sekarang ini addahu ba'dul ulama min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam allati lam yasih nadhiruha an ahadin qablah li'annahu jam'a nisfaddin. Hadis ini sebagian ulama menganggapnya termasuk daripada hadis yang setengah dari agama Islam ada pada hadis ini. Setengah daripada agama Islam ada pada hadis ini. Karena agama Islam itu tidak lain kecuali fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan hadis ini termasuk yang dilarang. Jadi hadis ini agung. Bahkan ada lagi perkataan bal jama'ad dina kullah li'annahu nassa 'ala tark wa dalla 'ala al-fi'l. Bahkan hadis ini mengumpulkan seluruh agama Islam. Luar biasanya hadis ini. Mengumpulkan seluruh agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam tidak lebih daripada pengerjaan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Dan hadis ini mengumpulkan dua poin itu. Mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Jadi hadis ini agung, jangan sembarangan. Oleh sebab itulah sebabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dia di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Tadi disebutkan di antara tanda kebaikan Islam seseorang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Islam seseorang ini maksudnya adalah bukan Islam seseorang, tetapi kebaikan Islam seseorang. Jadi di situ ada Islam seseorang, ada kebaikan Islam seseorang. Semua kaum muslimin baik, tetapi di antara kaum muslimin ada yang Islamnya baik. Makanya disebutkan kebaikan keislaman seseorang. Nah, ini patut diperhatikan. Bukan hanya sebagai menjadi muslim, akan tetapi kebaikan keislaman seseorang. Karena setiap yang beragama Islam baik, tetapi ada Islam yang kebaikannya baik, kebaikan Islamnya baik. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang masuk Islam, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan siapapun muslim pasti baik. Tetapi yang dibicarakan dalam hadis ini adalah kebaikan keislaman seseorang. Dan ini menjadi poinnya. Bukan hanya sekedar Islam seseorang masuk Islam, tetapi bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Ya, ini menjadi seorang muslim yang baik. Cirinya terbesar adalah tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan, di sini disebutkan apa yang tidak memberikan manfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia tidak lebih dari 4, yaitu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Kemudian yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat ini dibagi lagi menjadi 4. Mengerjakan apa yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini dua-duanya perbuatan baik. Mengerjakan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini dua-duanya perbuatan baik. Dan itulah kebaikan keislaman seseorang.
mengerjakan apa yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini kebaikan keislaman seseorang, mengerjakan apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Sedangkan yang ketiga dan keempat, meninggalkan yang bermanfaat dan mengerjakan yang tidak bermanfaat. Ini dua-duanya buruk. Yang bermanfaat dia tinggalkan, yang tidak bermanfaat dia kerjakan. Ini dua-duanya buruk. Jadi pembagian perbuatan manusia dilihat dari sisi buruknya dan baiknya ada 4. Yang pertama, mengerjakan apa yang bermanfaat, dan yang kedua, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini 2 perbuatan baik. Yang ketiga, meninggalkan yang bermanfaat dan mengerjakan yang tidak bermanfaat. Ini nomor 3 dan nomor 4, dua-duanya buruk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara meninggalkan atau mengerjakan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat, yang diperlukan oleh manusia ada 2 bagian dalam hidupnya, yaitu apa saja yang dia sangat perlukan untuk kehidupannya sebagai manusia. Apa saja yang dia sangat perlukan untuk kehidupannya sebagai manusia. Seperti makan untuk menghilangkan rasa laparnya, minum untuk menghilangkan rasa hausnya, menutup aurat, berpakaian untuk menutup auratnya, menikah untuk menjaga kesuciannya. Maka ini semua adalah yang sangat bermanfaat untuk manusia. Dia kerjakan itu, dapat pahala dengannya. Dia kerjakan itu, dapat pahala dengannya. Ini berkaitan dengan keperluan dia di dalam kehidupan dia sehari-hari yang sangat dia perlukan. Darurat dia harus mengerjakan itu. Makan untuk menutupi rasa laparnya, minum untuk menutupi hausnya, berpakaian untuk menutupi auratnya, menikah untuk menutupi kemaluannya agar suci. Ini darurat, dia harus mengerjakan. Itu hal yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang juga bermanfaat bagi manusia, mau tidak mau dia harus kerjakan, adalah hal yang bermanfaat untuk kelak nanti di akhirat dia. Seperti mengerjakan Islam, iman, ihsan, ikhlas. Maka ini sangat bermanfaat untuk manusia. Jadi ketika kita membaca hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, timbul pertanyaan, apa sih yang bermanfaat untuk manusia? Maka yang bermanfaat untuk manusia tadi ada 2 saya sebutkan. Yang pertama, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk hidup di dunia, makan, minum, berpakaian, dan menikah. Sangat diperlukan oleh manusia untuk hidup di dunia. Dan yang kedua, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa hidup selamat di akhirat. Seperti mengerjakan keislaman, keimanan, ihsan, kemudian ikhlas, dan amalan-amalan saleh lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang apa batasan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Apa batasan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Batasannya adalah apa yang dituntun oleh syariat, bukan hawa nafsu belaka. Batasannya adalah apa yang dituntun oleh syariat, bukan hawa nafsu belaka.
Maka apa saja yang tidak dituntut oleh syariat berarti tidak bermanfaat untuk manusia. Saya beri contoh misalnya, ada orang, saya ngapain berdoa, nggak manfaat buat saya. Maka ini berarti dia kemudian berdalil dengan hadis ini. Saya kan disuruh meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya nggak mau berdoa karena nggak mau manfaat bagi saya. Ini salah. Kenapa? Karena berarti dia meninggalkan yang disyariatkan. Dan dia sedang mengerjakan hawa nafsunya. Seorang wanita tidak berjilbab, maka dia katakan berjilbab nggak manfaat buat saya, maka saya tinggalkan. Kan hadisnya berbunyi begitu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk saya. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat untuk saya adalah berjilbab, saya tinggalkan. Maka kita katakan batasannya bukan itu, batasannya bukan hawa nafsu, tetapi syariat. Yang dituntut syariat berarti itu bermanfaat untukmu. Nah, itu harus diingat baik-baik. Ya, tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maksudnya adalah batasannya syariat. Apa yang tidak dituntut oleh syariat, maka itu berarti tidak bermanfaat dan berhak untuk ditinggalkan. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Sekarang sebelum kita ambil inti pendalilan, ini adalah hadis hasan. Apa sih arti hadis hasan? Hadis itu jika dia terkumpul 5 syarat, maka dia bisa menjadi hadis yang sahih. Yaitu mattasala sanadu. Sanad para perawi hadis tersebut bersambung dari mulai imam yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah, tersambung, tidak terputus. Binaqlin adlin dhabit, dengan rawi-rawi yang adil. Yang adil di sini maksudnya adalah rawi-rawinya baik kepribadiannya, tidak tukang dusta, tidak ahli maksiat, tidak pelaku bid'ah. Yang ketiga, rawi yang meriwayatkannya adalah kuat hafalannya, baik hafalan di dalam lisan pikirannya ataupun hafalan melalui bukunya, kuat hafalannya. Min ghairi syudzuzin wala illah, tanpa ada syadz dan illat. Syadz artinya adalah hadis tersebut tidak menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain. Illat, ada cacat pada hadis tersebut yang menyebabkan akhirnya dia lemah. Itu hadis sahih. Hadis hasan di bawah hadis sahih, karena di sini disebutkan ini adalah hadis hasan. Hadis hasan bedanya dengan hadis sahih cuma pada poin yang ketiga, yaitu perawinya tidak kuat hafalannya. Biasanya disebut oleh para ulama soduk, tidak terlalu kuat hafalannya. Selainnya syaratnya sama. Nah, ini adalah istilah yang dipakai oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Taib. Apa inti pendalilan dari hadis ini? Apa kaitannya, hubungannya dengan babul muraqabah? Bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah termasuk sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan ingat sekali lagi, yang dimaksud tidak bermanfaat tidak dikembalikan kepada hawa nafsunya, tetapi dikembalikan kepada syariat Islam. Apa saja yang tidak dituntut oleh syariat, maka itu berarti tidak bermanfaat atau tidak la ya'ni, tidak diperlukan oleh dia, yang tidak dituntut oleh syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi hubungannya dengan bab adalah termasuk sikap untuk muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran dari sini, saya mohon minta waktu 5 menit. Pelajaran pertama, di dalam Islam dituntut agar seorang muslim mengerjakan keislaman yang baik, bukan hanya menjadi seorang muslim. Ini poin pertama. Di dalam Islam, seorang muslim dituntut untuk mengerjakan keislaman yang baik. Sholat misalkan, bukan hanya sekedar sholat, tetapi sholat yang baik. Puasa sebentar lagi, bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana puasa yang kualitasnya tinggi. Berzikir, bukan hanya sekedar berzikir yang qomat kamit lisan, tetapi bagaimana zikir tersebut meresap di dalam hati. Ini pelajaran paling penting di dalam hadis ini. Islam memerintahkan kita untuk memperbaiki keislaman, bukan hanya sekedar beragama Islam. Dan ini ditunjukkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis misalkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 10 amsalha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithli hatta yalqa Allah azza wa jalla." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, lihat ya, di sini tugas kita sekarang bukan hanya sebagai seorang muslim bersyahadat, tetapi memperbaiki keislamannya. Kalau sholatnya yang baik bagaimana? Kalau puasa yang baik bagaimana? Kalau baca Quran yang baik bagaimana? Kalau menjadi seorang pensedekah yang baik bagaimana? Kebaikan keislaman yang diharapkan. Siapa yang memperbaiki keislamannya, kata Rasulullah SAW, maka setiap satu kebaikan yang dia kerjakan dituliskan untuknya 10 kali lipat pahalanya, sampai kepada 700 kali lipat. Ini kan keistimewaan. Ya, maka kita dituntut oleh syariat untuk memperbaiki keislaman kita, bukan hanya sekedar berislam, beragama Islam. Ini berkaitan dengan pesantren, semboyan pesantren unggul. Bagaimana kita menjadi muslim yang unggul? Kebaikan keislaman, bukan hanya keislaman seseorang, tapi kebaikan keislaman seseorang. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Pelajaran kedua dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah termasuk kekeliruan dalam memahami hadis ini adalah bahwa seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat hanya dalam perkara duniawi. Hanya dalam perkara duniawi. Tetapi juga dalam perkara ukhrawi. Dalam perkara ukhrawi. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Misalkan kemarin saya ditanya oleh santri, Ustaz, kan hari kiamat hari Jumat. Kemudian Jumat di beberapa negara berbeda-beda. Di negara mana yang menjadi ukuran? Paham? Hari kiamat sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim adalah hari Jumat, hadis sahih. Tapi di hari-hari kan berbeda-beda di setiap negara. Ada yang bahkan sampai 1 hari 1 malam bedanya. Maka ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Utrukhu, tinggalkan. Sebagian orang menganggap hadis ini hanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan duniawi. Dalam urusan ukhrawi pun begitu. Bertanya yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran terakhir dari hadis ini dan bukan yang paling akhir, hadis ini konsep hidup bahagia. Orang ingin bahagia terutama di zaman sekarang, amalkan hadis ini. Yang tidak bermanfaat untuknya dia tinggalkan. Seperti seseorang sibuk dengan media sosial.
baca berita politik, baca berita COVID, baca berita, enggak, terlalu bermanfaat untuk dirinya pada saat itu. Dia tahu tidak dikatakan pintar, dia tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Konsep bahagia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apa yang dia manfaat untuk dirinya, itu yang mestinya dia kerjakan, baik dalam perkara agamanya ataupun dunianya. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.